Kylian Mbappe sukses menyabet gelar sepatu emas edisi 2025, mengalahkan nama-nama besar lainnya. Striker Real Madrid ini menorehkan prestasi gemilang di musim debutnya bersama klub tersebut. Kemenangan ini mengukuhkan status Mbappe sebagai salah satu striker paling mematikan di dunia sepak bola. Namun siapa sangka jika kita melihat ke belakang, Mbappe justru sempat dianggap sebagai pembelian gagal. Performanya yang sempat menurun membuatnya dikucilkan dan dihujat oleh para penggemar Madrid. Ia bahkan disebut-sebut sebagai biang kerok yang membuat Real Madrid sengsara. Starting 11 Moment kali ini membahas Kylian Mbappe yang dulunya diremehkan, sekarang pamer pencapaian. Seperti apa ceritanya? Simak selengkapnya. Kylian Mbappe sempat disambut hangat oleh fans Real Madrid pada awal kedatangannya ke Santiago Bernabeu pada bulan Juli 2024. Tidak dapat dipungkiri, Mbappe adalah salah satu striker terbaik di dunia dengan satu trofi Piala Dunia 2018 berada di tangannya. Bersama dengan Mbappe, Prancis juga menjadi runner-up di edisi selanjutnya usai kalah melawan Argentina pada tahun 2022. Maka dari itu, wajar saja kedatangannya banyak diprediksi akan membawa keberuntungan bagi Real Madrid. Pada awal presentasinya, Mbappe bahkan mendapat sekitar 80.000 penonton yang menyambutnya dengan sukacita. Sebagai catatan, 80.000 penonton adalah rekor yang sama ketika Cristiano Ronaldo pertama kali memperkenalkan dirinya kepada Bernabeu tahun 2009. Kesamaan ini juga semakin memperkuat keyakinan bahwa Mbappe akan menjadi kunci kejayaan Madrid era modern, seperti halnya Ronaldo dahulu. Sayangnya meskipun sudah dieluk-elukan, Mbappe ternyata malah tampil di bawah ekspektasi di awal musim. Pemain asal Prancis itu memang bisa langsung mencetak gol di awal penampilan debutnya dalam laga Real Madrid versus Atlanta di Piala Super Eropa. Ia juga sempat mencatatkan 6 gol di bulan September sebagai pembuktian awal terhadap nama besarnya di ibu kota putih. Namun begitu, performa Mbappe tiap harinya ternyata kian menurun. Bahkan dalam periode Oktober-November, Mbappe cuma bisa mencetak 2 gol dalam 9 pertandingan. Selain itu, dirinya juga gagal 2 kali saat mengeksekusi penalti dalam laga melawan Liverpool dan Athletic Bilbao. 2 laga ini pada akhirnya menjadi kekalahan yang memalukan buat El Real. Los Blancos takluk di San Mamés 2-1 dan menyerah di hadapan Liverpool 2-0. Mbappe juga bahkan dianggap sebagai biang kerok atas kekalahan di laga El Clasico 4-0. Sang striker yang diharapkan akan tampil sebagai pembeda atas Blaugrana justru malah bercanda. Mbappe cuma bisa lari-larian sambil terjebak offside 8 kali. Menanggapi hal tersebut, Mbappe pun kemudian dihujat. Dari yang tadinya dieluk-elukan, striker Prancis itu malah dihina habis-habisan. Seolah Mbappe adalah produk gagal pembelian. Padahal ia datang secara sukarela alias gratis. Meski dihujani caci maki, Kylian Mbappe rupanya tak terlalu menanggapi. Dalam wawancara bersama media TV Canal Plus, Mbappe mengakui bahwa yang membuatnya mengalami penurunan prestasi adalah ekspektasinya sendiri. Mbappe sejak dulu kala diketahui memang sangat ingin bergabung dengan Real Madrid. Bahkan saking penginnya, kini setelah sang pemain merealisasikan mimpi itu, ia jadi tak sabar untuk sukses di sana. Menurut Mbappe, ketidaksabaran dan rasa excited sendiri inilah yang justru pada akhirnya merugikan dirinya. Mbappe merasa harus sukses, namun tekanan itu justru menjauhkannya dari kata sukses. Rumor-rumor tentang dirinya membawa ketidakstabilan di ruang ganti, juga semakin memperparah keadaan. Mantan pemain PSG itu disebut terlalu egois dan ingin menang sendiri, sehingga ia dijauhi teman-temannya dan mengalami penurunan prestasi. Namun begitu, rumor tetap adalah rumor, yang mana belum tentu kebenarannya. Pelatih Carlo Ancelotti di sisi lain justru membantah rumor ini. Sebaliknya ia sangat memahami juga apa yang terjadi dengan sang striker. Don Carlo mengerti bahwa Mbappe saat itu hanya sedang mengalami krisis kepercayaan diri saja, dan ia yakin bahwa momen tersebut akan segera berlalu. Menurut Ancelotti, yang terpenting saat itu adalah untuk mendukung Mbappe, bukannya malah menghujat. Pendapat Ancelotti ini juga sejalan dengan Luka Modric
yang menyebut bahwa Mbappe akan baik-baik saja. Sebagai pemain senior, Modric yakin penurunan prestasi seperti yang dialami Mbappe adalah hal biasa dan sering terjadi dalam dunia sepak bola. Usai musim paceklik gol Mbappe diwarnai pro dan kontra, sang striker pun kemudian bangkit di paruh kedua pada Januari 2025. Dalam laga El Clasico melawan Barcelona, Mbappe secara mengejutkan tampil berbeda. Pemain bernomor punggung 9 itu langsung menjebol gawang Barca dalam 5 menit pertama. Meskipun Madrid pada akhirnya kalah, namun laga itu menandai awal kebangkitan sang striker secara individu. Kylian Mbappe kemudian melanjutkan catatan impresifnya dengan mencetak hat-trick pertama bersama Madrid dalam laga melawan Real Valladolid. Los Blancos kala itu menang 3-0 dan semua golnya disumbang oleh Mbappe seorang. Di laga terakhirnya melawan Real Sociedad Sabtu kemarin, Mbappe juga sukses mencetak brace dan mengantarkan Madrid ke jalur kemenangan. Selain itu, Mbappe juga kini telah mengakhiri musim 2024-2025 sebagai top scorer La Liga. Mbappe mencetak 31 gol dalam 34 pertandingan La Liga, menjadikannya top scorer, sekaligus peraih trofi PCC. Mbappe menjadi pemain pertama sejak tahun 2007 yang mendapat trofi PCC di musim debutnya. Selain itu, dirinya juga menjadi pemain nomor 4 dalam sejarah La Liga yang mencetak lebih dari 30 gol di musim pertamanya. Selain menjadi top scorer, pembuktian Mbappe ternyata masih belum selesai. Ia kemudian juga dinobatkan sebagai pemenang sepatu emas di edisi tahun 2025. Kepastian ini ia dapat usai pesaingnya Mo Salah dari Liverpool gagal mencetak hat-trick alias 3 gol di laga melawan Crystal Palace. Dalam laga tersebut, Liverpool hanya bermain 1-1 imbang dan Mo Salah adalah satu-satunya pencetak gol. Sebelum laga itu, Salah diketahui mempunyai 28 koleksi gol. Dalam Liga Inggris, penghitungannya adalah 2 kali. Jadi Mo Salah secara pasti mengoleksi 56 poin dari 28 gol torehannya. Mo Salah berada tepat di bawah striker Sporting CP Victor Gyökeres dalam daftar perlombaan Golden Boot Eropa kali ini. Meskipun berhasil menggelontorkan 39 gol, tetapi pengalih Liga Portugal adalah 1,5, sehingga nilai Gyökeres hanya 58,5. Sementara itu, karena Liga Inggris dan La Liga sama-sama dikali 2, maka poin Mbappe adalah 62. Dari perolehan 31 gol, Mbappe menduduki peringkat pertama sebagai calon juara sepatu emas. Artinya di laga melawan Crystal Palace, Salah setidaknya harus mencetak 3 gol guna merubah 56 menjadi poin 62. Sayangnya Salah pada akhirnya cuma bisa mencetak 1 gol, membuat Mbappe keluar sebagai pemenang sepatu emas ini. Meski disebut sebagai biang kerok atas kegagalan Madrid musim ini, namun itu semua sejatinya tidak terlalu benar. Kylian Mbappe dikenal sebagai salah satu pemain dengan insting mencetak gol yang luar biasa tajam. Kecepatan, akurasi tendangan, dan kemampuan untuk mencetak gol dalam berbagai situasi membuatnya tak tergantikan sebagai mesin gol sejati. Kecerdikannya dalam mencari ruang dan naluri mencari gol selalu menjadi ancaman utama bagi lawan. Namun di balik keunggulan ofensifnya, Mbappe memang memiliki kelemahan di sektor pertahanan. Ia jarang melakukan pressing secara intens dan jarang melakukan trackback untuk membantu lini belakang. Hal ini membuat tim seringkali kewalahan dan rentan diserang balik ketika kehilangan bola. Selain itu, meskipun ia sering diplot sebagai penyerang tengah, naluri Mbappe sendiri sejatinya adalah lebih condong ke gaya bermain seorang winger. Ia lebih senang menyerang dari sisi lapangan dan melakukan penetrasi ketimbang berperan sebagai striker target man. Hal ini membuat tim yang menempatkannya sebagai penyerang murni seperti Real Madrid harus menyesuaikan taktik dan berpikir 2 kali. Singkatnya, kedatangan Mbappe ke Real Madrid menuntut adaptasi yang besar dari tim. Inilah yang pada akhirnya menimbulkan ilusi seolah Madrid hancur usai Mbappe menjejakkan kakinya di sana. Madrid yang sebelumnya mengandalkan permainan yang seimbang seolah goyah karena harus menyesuaikan gaya bermainnya dengan Mbappe. Perubahan ini yang pada akhirnya membuat Madrid terlihat kurang solid musim ini. Meskipun Mbappe-nya sendiri masih baik-baik saja alias tidak mengalami penurunan prestasi, bahkan malah meraih Golden Boot. Demikian pembahasan mengenai Kylian Mbappe yang dulu diremehkan, kini pamer pencapaian. Bagaimana menurut kalian? Masih setujukah kalau Mbappe biang kerok Madridista masuk gua? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya.
Share ke teman-teman kamu yang juga fans Real Madrid. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa ke video selanjutnya.